yang diperankan oleh Emily Blunt, istri dari Lee Ebbets yang diperankan oleh John Krasinski sendiri, beserta ketiga anaknya yang baru saja lahir, Regan dan Marcus. Maklarkas dan Beau terlihat sedang sibuk mencari siaran radio, tapi nggak ketemu. Yang terdengar hanya modulasi suara yang tidak jelas. Entah kemana tujuan mereka, hanya Manca yang tahu. Evelyn kemudian merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kota ini. Dia pun kemudian berusaha menenangkan anaknya Beau dan Marcus agar tidak ketakutan. Dan tiba-tiba mobil yang ada di depannya menjadi landasan untuk makhluk pemangsa jahanam itu untuk mendarat dan bahkan sempat menyerang mobil Evelyn. Karena kaget dan panik, Evelyn langsung cus tancap gas menghindari hal yang lebih buruk yang bisa saja terjadi kepada mereka. Apalagi mereka belum tahu makhluk apa ini. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, bukannya anak mereka ada 4? Oke, kalau kalian mencari bayi Evelyn yang baru saja lahir, di sini belum dibuat ya. Kepikiran sih pasti. Lalu kalau kalian mencari Regan, jawabannya ada di trailer TV spot yang dirilis setelahnya, di mana Regan di momen ini ternyata sedang bersama dengan ayahnya, Lee Ebbets. Ketika mobil Evelyn sedang melaju kencang, Marcus kemudian melihat mobil ayahnya dan memberitahu Evelyn. Ketegangan masih belum berhenti. Dari arah berlawanan, sebuah bus melaju kencang tepat berhadapan dengan mobil Evelyn. Evelyn segera memundurkan mobilnya dan dari kaca depan bus terlihat tangan makhluk tersebut keluar. Entahlah apakah itu tangan atau kakinya atau terongnya. Scene berikutnya memperlihatkan Evelyn dan ketiga anaknya keluar dari rumah mereka. Momen ini sepertinya merupakan momen ketika mereka berhasil melumpuhkan makhluk pemangsa yang ada di ending di film sebelumnya. Tapi belum jelas juga apakah mereka berhasil melumpuhkan dua makhluk lainnya atau tidak. Di film sebelumnya terkonfirmasi di wilayah tempat mereka tinggal ada 3 makhluk yang berkeliaran. Kita berasumsi saja mereka sudah berhasil melumpuhkan ketiga-tiganya dan membuat mereka membulatkan tekad untuk keluar. Petunjuk ini bisa kita dapatkan karena Evelyn terlihat keluar dengan menggendong bayinya seperti biasa tanpa menggunakan wadah kedap suara. Ini artinya tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan untuk sementara waktu, walaupun mereka tetap harus waspada juga. Terlihat pakaian yang mereka kenakan juga tetap sama dengan ending dari film pertama. Mereka bertiga pun kemudian berjalan keluar dari tempat wilayah mereka tinggal dengan mengikuti taburan pasir yang telah ditaburkan oleh mendiang suaminya di film sebelumnya. Pasir ini gunanya untuk mengendapkan suara langkah kaki mereka agar tidak mengeluarkan suara yang dapat memancing kehadiran makhluk pemangsa. Dalam trailer TV spot juga sempat memperlihatkan Evelyn mampir di makam anaknya Beau yang sudah tewas di film pertama, dan sepertinya ini adalah perpisahan dan pertanda kuat bahwa mereka memang akan meninggalkan wilayah tersebut. Mereka kemudian tiba di sebuah bangunan tua. Sepertinya ini adalah sebuah terminal kereta. Sambil berusaha masuk melalui pagar pengaman yang telah diterobos sebelumnya, kaki Evelyn malah terkena tali jebakan yang membuat kumpulan botol dan kaleng saling terikat, jatuh dan menimbulkan suara gaduh. Otomatis lari lah. Kejadian ini mengingatkan kita kepada plot paku biadab di film pertama yang melibatkan kaki. Bedanya di sini lagi-lagi kaki Evelyn menimbulkan masalah karena tersangkut di sebuah jebakan. Fakta menariknya, kaki yang tersangkut adalah kaki yang sama dengan kaki yang tertusuk paku di film pertama. Sebelumnya kita lihat dulu barang-barang apa saja yang mereka bawa. Mereka membawa senapan yang terakhir mereka gunakan untuk menembaki palanya si makhluk nggak ada otak. Lalu ada box keranjang yang sepertinya itu adalah box kedap suara untuk menyembunyikan bayi mereka dan diisi dengan perlengkapan-perlengkapan sang bayi termasuk dengan tabung oksigen dan beberapa perlengkapan lainnya. Lalu sebuah kotak berwarna hitam yang sepertinya itu adalah box human ear atau alat bantu dengar atau implan kokea yang sempat terlihat diutak-atik oleh Lee untuk digunakan oleh Regan di film pertama, dan ternyata menjadi senjata pamungkasnya di ending film pertama tersebut. Terlihat juga mereka sedang dibidik menggunakan senapan oleh seseorang yang nanti akan ketahuan. Kemungkinan bangunan tua yang mungkin saja adalah terminal kereta ini adalah tempat persembunyian seseorang yang memang sengaja memasang jebakan yang tujuannya masih belum jelas. Apakah jebakan ini nantinya untuk ditujukan kepada makhluk pemangsa? Bisa jadi karena suara yang ditimbulkan oleh botol dan kaleng minuman itu akan mengalihkan perhatian mereka dan akan membuatnya nggak jadi masuk ke bangunan tua tersebut. Atau mungkin saja jebakan itu memang dibuat untuk manusia. Alasannya mungkin ada hubungannya dengan kalimat terakhir yang akan terucap dari mulut seorang laki-laki yang bernama Emmett yang mengatakan bahwa orang-orang tersisa itu tidak pantas untuk diselamatkan. Jangan-jangan di sini selain berhadapan dengan makhluk pemangsa, situasi sosial kemasyarakatan mereka juga sudah rusak dan berlaku hukum rimba. Mereka kemudian masuk ke bangunan tua atau terminal tersebut dan mencari tempat perlindungan. Kemudian mereka disergap oleh seseorang
seseorang yang terungkap bernama Emmett yang diperankan oleh Cillian Murphy. Emmett kemudian membekap mulut Evelyn agar tidak bersuara karena ternyata di dinding atas belakang mereka sudah ada lagi satu makhluk kadal bintit muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, gak punya otak, suka ngagetin orang. Dan beberapa scene setelahnya terlihat mereka akhirnya dikejar oleh makhluk ini hingga mereka berhasil bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Emmett pun menjelaskan bahwa tidak ada yang tersisa di sini kecuali dirinya, dan Evelyn sepertinya berusaha menjelaskan bahwa orang-orang yang tersisa di luar sana harus dan layak diselamatkan. Bukan menjadi pahlawan kesiangan, tapi ini karena mereka memang menemukan cara untuk melumpuhkan makhluk menggemaskan itu. Jelas mereka akhirnya tahu bahwa masih ada yang bertahan di situasi lockdown seperti sekarang ini karena Marcus sempat terbangun kaget mendengarkan ada suara gelombang komunikasi yang terdengar lewat headphone yang dia gunakan. Scene selanjutnya memperlihatkan Emmett yang terlihat terjebak dalam genangan air. Kemungkinan ini adalah sebuah ruangan bawah tanah, di mana di belakangnya terdapat seseorang yang entah itu siapa. Kemudian Emmett dan Regan terlihat merayap mengintai sebuah permukiman, yang mana permukiman itu benar-benar asri, seperti tidak pernah tersentuh oleh makhluk pemangsa. Entah bagaimana caranya ada sebuah permukiman yang seperti ini setelah kejadian apokaliptik yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Lalu di permukiman tersebut Emmett terlihat bertemu dengan seorang anak dari balik sebuah jemuran. Lalu di scene singkat setelahnya terlihat Regan berdiri dengan percaya diri menatap keluar dari kereta. Scene ini sepertinya ada kaitannya dengan scene yang ada dalam trailer TV spot di mana Regan terancam keselamatannya oleh makhluk yang menguntitnya di dalam kereta. Mungkin saja Regan berhasil mengusirnya dengan menggunakan implan kokeanya dan membuat makhluk tersebut kabur dengan menerobos dan menghancurkan dinding kereta. Lalu kembali ke permukiman tadi, di siang hari kini terlihat porak-poranda setelah kedatangan makhluk pemangsa dan Emmett terlihat berusaha untuk memperingatkan mereka. Emmett pun terlihat kabur dengan sebuah mobil bersama dengan seseorang yang karakternya dimainkan oleh Djimon Hounsou. Namun kita belum mendapatkan petunjuk tentang siapa orang ini. Kita panggil saja Nurdin. Kemudian terlihat dua orang anak yang diarahkan oleh Emmett dan Nurdin untuk bersembunyi dan berdiam diri di sebuah ruangan kecil. Sepertinya ini adalah sebuah set di salah satu rumah di lokasi permukiman yang baru saja kedatangan tamu makhluk pemangsa tadi. Emmett dan Regan juga terlihat bersama di sebuah ruangan yang jelas ini bukan hotel, mau ngapain? Ini mungkin sebuah ruangan penyimpanan logistik di mana di sepanjang trailer kayaknya belum pernah ada yang makan. Namun kemudian mereka berdua malah diserang lagi sama si makhluk pemangsa. Lalu di scene penutup terlihat mereka sepertinya yang masih baru saja masuk di sebuah bangunan tua di awal trailer tadi. Regan bersiap dengan alat bantu dengarnya sama seperti di ending film pertama, sementara Evelyn mengarahkan senapannya ke arah penonton di sebelah kiri. Selesai. Jadi gimana? Terlihat lebih rumit kan? Dimana sepertinya yang mereka hadapi bukan hanya makhluk pemangsa yang sudah dikonfirmasi mereka-mereka ini adalah alien, tapi mereka juga akan menghadapi konflik antara manusia lainnya yang masih selamat dan masih menjadi misteri. Apa sebenarnya yang terjadi? Apalagi di salah satu posternya tertulis "Silence is not enough", yang artinya dilarang kencing di sini. Time.